Kembali di Kompas Siang, Saudara. Imbas memanasnya konflik di Timur Tengah, sejumlah penerbangan internasional dari Bandara Soekarno-Hatta terdampak. Hingga hari Senin pagi, penerbangan dengan tujuan Doha, Dubai, dan Abu Dhabi terpaksa dibatalkan akibat penutupan wilayah udara di kawasan itu. Total terdapat 37 penerbangan dengan rute Timur Tengah yang terjadwal hari ini di Bandara Soekarno-Hatta. Dari sejumlah penerbangan, lebih dari 10 penerbangan menuju Doha, Dubai, dan Abu Dhabi dibatalkan menyusul penutupan ruang udara di wilayah Timur Tengah. Pembatalan merupakan dampak langsung dari memanasnya situasi keamanan pasca serangan Amerika Serikat Israel ke Tehran, Iran. Sementara itu, sejumlah penerbangan lain seperti ke Istanbul dan Jeddah masih dijadwalkan berangkat hari ini. Penerbangan dari Bali ke Timur Tengah masih belum menunjukkan tanda-tanda akan kembali dibuka. Tidak hanya ribuan orang yang bertahan atau tertahan di Bali, namun sejumlah pesawat juga harus berparkir di apron Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Data dari Angkasa Pura, lebih dari 1.600 calon penumpang tujuan Timur Tengah gagal berangkat dan masih tertahan di Bali. Pihak Bandara I Gusti Ngurah Rai bersama maskapai menyiapkan ruang helpdesk sebagai tempat informasi bagi para calon penumpang. Kemarin memang ada pesawat yang masih ada di Bandara I Gusti Ngurah Rai seperti Emirates, Qatar, sama Etihad. Penumpang yang cancel kemarin itu tentunya akan diupdate terus oleh pihak maskapai agar senantiasa update terus jadwalnya. Tentunya kami di pihak bandara menyiapkan helpdesk di lantai 2 ini. Informasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, ada rekan Jihan Jufri dan juru kamera Aufa Farid. Dan kemudian di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, sudah ada jurnalis Kompas TV Putu Farah dan juru kamera Kadek Santosa. Namun kita sapa rekan Jihan Jufri di Bandara Suta, Tangerang, Banten. Jihan, untuk saat ini kita tahu bahwa situasi di Timur Tengah terus memanas dan seperti apa kendala dan juga penerbangan yang dibatalkan bagi calon penumpang yang akan menuju di kawasan Timur Tengah. Ya, Juno dan juga saudara, memang kalau di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sejak kemarin ini sudah ada sejumlah penerbangan yang dilakukan pembatalan, yakni khususnya ini untuk penerbangan-penerbangan yang akan menuju ke Timur Tengah ataupun dari Timur Tengah yang akan datang ke tanah air. Yang mana seperti yang kita ketahui ini terjadi dikarenakan adanya serangan dari Amerika Serikat dan juga Israel terhadap Iran. Dan memang hal ini terdampak bukan hanya kepada maskapai lokal saja, pastinya ini terdampak pada maskapai internasional begitu ya. Kalau hari ini awalnya jadwal penerbangan ada di 37 penerbangan yang sudah dijadwalkan, namun 11 diantaranya ini terpaksa harus dibatalkan, yakni yang dibatalkan ini yang menuju ke wilayah-wilayah seperti Doha, lalu juga Dubai dan juga Abu Dhabi. Informasinya ini untuk yang menuju ke Doha ini ada 4 penerbangan yang dibatalkan, lalu juga yang menuju ke Dubai ini ada 3 penerbangan yang dibatalkan, dan selain itu yang menuju ke Abu Dhabi ini ada 4 penerbangan yang dibatalkan. Selain itu memang masih ada penerbangan yang menuju ke wilayah Timur Tengah yang tetap dilaksanakan, yakni salah satunya ini seperti ke Jeddah, lalu juga ke Madinah, ada juga ke Istanbul dan lain sebagainya. Dan kami melihat di sini juga masih ada sejumlah jemaah umroh yang hendak berangkat ke Tanah Suci, dan memang sebagian dari mereka ini mengatakan akan tetap berangkat meskipun ada himbauan dari Kementerian Haji ataupun Kemenhaj untuk kemudian bisa menunda perjalanan mereka terlebih dahulu hingga kondisi lebih kondusif lagi. Mungkin yang bisa kami imbau, Juno dan juga saudara, pastinya kepada calon penumpang untuk memantau secara berkala informasi terkait penerbangan dan juga kondisi global pada saat ini. Sementara itu informasinya dari Bandara Soekarno-Hatta, Juno.
Pemerintah mengimbau untuk warga menunda untuk beribadah umroh dan saat ini ada 11 penerbangan ditunda menuju ke kawasan terutama Qatar dan juga Uni Emirat Arab. Terima kasih atas laporan Anda Jian Jufri dan Aufa Farid dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Lalu kita akan menuju ke Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Sudah ada rekan Putu Farah dan Kadek Santosa. Putu, untuk saat ini bagaimana dan berapa banyak pembatalan penerbangan terutama ke kawasan Timur Tengah menyusul eskalasi atau memanasnya situasi di Timur Tengah? Baik, terima kasih Juno dan juga saudara. Untuk saat ini di siang Senin tanggal 2 Maret 2025 saat ini sebetulnya belum ada informasi lanjutan daripada penerbangan internasional yang terakhir kali diupdate oleh Humas Bandara. Itu belum ada tambahan penerbangan internasional yang dijadwalkan ulang begitu. Untuk data terakhirnya masih terdapat 5 penerbangan internasional yang harus dijadwalkan ulang, seperti misalnya rute Denpasar menuju Abu Dhabi yang harus ditunda, kemudian rute Denpasar menuju Dubai yang juga harus dibatalkan begitu, kemudian ada rute Denpasar menuju Doha juga harus dibatalkan, dan rute Denpasar menuju Dubai di Emirates EK399 juga harus dibatalkan. Kemudian ada Qatar Airways CR961 rute Denpasar menuju Doha juga harus dibatalkan. Tentu saja ini merupakan dampak daripada penutupan jalur transportasi udara di beberapa negara di kawasan Timur Tengah dan serangan di bandara Abu Dhabi, Dubai dan juga Dubai. Dan dampak daripada pembatalan daripada 5 penerbangan internasional tersebut terdapat sekitar 1.631 calon penumpang yang harus terdampak daripada pembatalan penerbangan internasional tersebut. Jadi sebagian dari mereka juga sudah sempat diberikan akomodasi hotel juga oleh pihak maskapai untuk bisa menunggu informasi terupdate, informasi terbaru daripada pihak maskapai terkait dengan penjadwalan ulang dari masing-masing penerbangan mereka ke negara-negara di Timur Tengah. Selain itu juga pembatalan ini juga berdampak pada kemarin di minggu petang itu terjadi tumpukan di ratusan calon penumpang sempat mengantri di konter maskapai Emirates dengan tujuan Denpasar menuju Dubai. Mereka menuntut agar pihak maskapai memberikan kejelasan terkait dengan update daripada kasus penerbangan mereka yang harus dibatalkan begitu. Jadi mereka juga ingin mengetahui apakah tiket-tiket mereka juga harus bisa di-refund atau tidak, dan beberapa calon penumpang lainnya juga mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengubah daripada rute penerbangan mereka ke negara lain selain negara-negara di Timur Tengah karena biaya yang cukup mahal. Dan untuk saat ini sebetulnya dari pihak bandara sendiri masih ingin mengkonfirmasi segala informasi ke pihak maskapai untuk bisa segera memberikan informasi juga ke calon penumpang agar mereka bisa tetap tenang dan perjalanan menuju ke negara-negara tujuan tetap bisa berjalan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Putu Farah dan juga Kadek Santosa dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, dan juga sebelumnya ada rekan Jian Jufri dan juru kamera Aufa Farid dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.